Sebagai hewan karnivora, buaya memiliki gigi yang tajam layaknya pisau dan kekuatan gigitan yang dianggap salah satu yang terkuat di dunia hewan. Dengan rahang yang mampu mengunci mangsanya tanpa ampun. Buaya menjadi simbol kekuatan, kesabaran, dan kelincahan di balik gelapnya perairan. Ia bisa berdiam diri tanpa bergerak selama berjam-jam, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sekali menerkam, mangsa hampir mustahil lolos dari cengkeramannya. Dalam dunia fashion, buaya justru menempati posisi yang sangat istimewa. Kulitnya yang tebal dan bersisik dianggap mewah serta memiliki nilai estetika tinggi. Produk kulit buaya, seperti tas, dompet, sabuk hingga sepatu, dijual dengan harga yang bisa mencapai puluhan ribu dolar per buah. Setiap tahunnya, industri kulit buaya mampu menghasilkan keuntungan hingga 135 miliar. Angka fantastis yang membuat bisnis ini terus berkembang meski menuai banyak kontroversi. Di balik industri menggiurkan ini, proses pembiakan buaya menjadi kunci utama. Telur buaya memainkan peran penting dalam menjaga populasi di peternakan. Untuk menciptakan kondisi yang mendekati habitat alami, para peternak menebarkan lapisan pasir tebal di area sarang. Pasir ini berfungsi menjaga kelembaban dan suhu tetap stabil. Setelah itu, telur dipindahkan ke fasilitas penetasan khusus dengan suhu terkontrol antara 29 hingga 34 derajat Celcius. Perbedaan suhu bahkan bisa memengaruhi jenis kelamin bayi buaya yang akan menetas. Proses inkubasi berlangsung selama 65 hingga 90 hari sebelum akhirnya retakan kecil muncul di cangkang, menandakan lahirnya buaya-buaya baru. Setelah menetas, anak buaya dipindahkan ke kolam pemeliharaan yang bersih dengan ruang gerak cukup luas. Pada tahap ini, perawatan sangat penting karena anak buaya masih rentan terhadap penyakit dan kematian dini. Mereka dipantau ketat. Diberi pakan sesuai kebutuhan, hingga cukup kuat untuk dipindahkan ke kolam yang lebih besar. Ketika sudah mencapai ukuran tertentu, tibalah saat panen. Sesuai permintaan pasar, buaya bisa diperdagangkan dalam berbagai bentuk. Ada yang dijual saat masih muda untuk pembiakan kembali dan memperluas peternakan. Ada pula yang dikirim ke fasilitas pengolahan profesional untuk diambil daging serta kulitnya. Proses pengolahan buaya bukanlah perkara mudah. Di pabrik, buaya dewasa harus ditangani dengan teknik khusus agar tidak membahayakan pekerja. Kulit buaya dipisahkan dengan sangat hati-hati, karena kualitas kulit menentukan nilai jual di pasaran. Setiap goresan atau cacat dapat menurunkan harga secara drastis.
Sementara itu, daging buaya yang kurang populer dibanding kulitnya ternyata menyimpan manfaat. Potongan ekor, punggung, dan kaki dikenal memiliki daging empuk, rendah lemak, serta kaya nutrisi, sehingga belakangan mulai dipasarkan sebagai alternatif protein sehat. Dari sinilah kulit buaya dikirim ke pabrik mode kelas atas. Para pengrajin berpengalaman mengubah lembaran kulit ini menjadi produk-produk mewah. Untuk membuat sepatu kulit buaya, para pengrajin harus memilih bagian kulit terbaik, biasanya dari sisi perut atau punggung, yang memiliki pola sisik simetris. Prosesnya sebagian besar masih dilakukan dengan tangan, karena setiap potongan kulit memiliki pola sisik yang unik dan tidak bisa diperlakukan sama. Sebuah tas kulit buaya bisa memerlukan waktu berminggu-minggu untuk dibuat, dengan presisi yang sangat tinggi agar jahitan dan potongan terlihat sempurna. Hal inilah yang membuat produk kulit buaya dijual dengan harga fantastis. Bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk satu buah tas. Namun di balik gemerlap industri ini, muncul bayang-bayang kelam. Eksploitasi kulit buaya secara berlebihan menimbulkan keprihatinan serius terhadap kelestarian spesies. Banyak pihak menilai bahwa membunuh buaya hanya untuk diambil kulitnya adalah tindakan yang tidak manusiawi dan seharusnya tidak dilakukan. Manusia mencari alternatif lain tanpa harus mengorbankan kehidupan liar. Disinilah muncul pertanyaan penting. Sampai kapan manusia akan terus mengorbankan alam demi kemewahan dan gengsi? Dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap hewan purba yang telah bertahan hidup sejak zaman dinosaurus ini? Bagaimana menurut Anda? Apakah industri kulit buaya sebaiknya terus berjalan? Atau sudah waktunya mencari jalan baru yang lebih ramah terhadap satwa? Tinggalkan komentar Anda, dan mari berdiskusi bersama.